Kenapa harus ada perayaan Pentakosta? Kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentekoste, berarti hari ke-50 atau disebut Minggu Putih, adalah hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman Allah diterima di mana Musa waktu itu di Gunung Sinai, yang kemudian dikenal dengan 10 perintah Allah atau The Ten Commandments. Peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah Paskah, juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hasil yang dikenal sebagai Bikurim, artinya persembahan hulu hasil yang kedua atau panen gandum. Nah, perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau sekitar 49-50 hari. Oleh karena itu, biasa dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu bagi bangsa Israel. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen merayakan Natal, lalu Paskah, atau bahkan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi seringkali perayaan Pentakosta kurang dimengerti, bahkan dilewatkan begitu saja, tanpa perayaan. Padahal Pentakosta adalah salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah gereja. Tanpa Pentakosta, tidak akan ada gereja yang hidup. Tidak akan ada kuasa pelayanan. Tidak akan ada pertumbuhan iman sejati. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kita harus merayakan Pentakosta. Bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai pengalaman rohani yang hidup. Berikut adalah 5 alasan kenapa harus ada perayaan Pentakosta. Yang pertama, Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus setelah dia naik ke surga, dan perayaan Pentakosta sendiri menjadi bukti bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Jadi kita merayakan Pentakosta karena kita menghargai kegenapan janji Allah dalam hidup kita. Saudara, apakah kita masih percaya bahwa janji Tuhan berlaku sampai sekarang? Roh Kudus tidak hanya turun dulu, tapi ia masih bersedia sekarang untuk setiap orang percaya sampai hari ini. Katakan amin. Yang kedua, Pentakosta adalah hari lahirnya gereja yang hidup. Maka kita harus merayakan dengan sukacita dan terus kita harus menjadi saksi. Nah, di Kisah Para Rasul 2:41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sebelum Pentakosta, murid-murid masih ketakutan dan tertutup. Nah, setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi berani berkhotbah, berani memberitakan Injil, dan gereja mulai bertumbuh secara luar biasa. Pentakosta menandai dimulainya gereja yang penuh kuasa, bukan hanya organisasi, tapi organisme hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah gereja kita hanya rutinitas atau masih bergerak dalam kuasa Roh Kudus? Pentakosta adalah ajakan untuk kembali pada intensitas dan kuasa Roh. Nah, yang ketiga, kita harus merayakan Pentakosta karena Pentakosta membawa kuasa untuk pelayanan dan kesaksian. Di Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu semua, tanpa Roh Kudus, maka pelayanan hanya menjadi kegiatan manusia. Dengan Roh Kudus ada pengurapan, ada hikmat, ada kuasa,
ada buah dalam pelayanan. Kita merayakan Pentakosta karena kita sadar, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksi yang efektif. Pertanyaannya, apakah kita masih mengandalkan kekuatan sendiri dalam melayani? Pentakosta mengingatkan bahwa hanya melalui Roh Kudus kita bisa melayani dengan benar. Ayo, andalkan Tuhan Allah Roh Kudus. Katakan amin. Yang keempat, Pentakosta mengaktifkan karunia dan bahasa roh. Di 1 Korintus 12 ayat 7-11 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membeda-bedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu semua, pada hari Pentakosta, orang percaya mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lainnya. Kita sebut glossolalia. Ini bukan hanya sekedar simbol, tapi tanda awal dimulainya pelayanan roh di tengah umatnya. Karunia-karunia roh seperti nubuat, penyembuhan, mukjizat, dan lain-lain adalah bagian dari fungsi tubuh Kristus yang perlu terus kita aktifkan. Pertanyaannya, apakah kita terbuka menerima karunia Roh Kudus? Kita merayakan Pentakosta, berarti kita mengizinkan Roh Kudus bekerja secara bebas di kehidupan dan pelayanan kita. Katakan amin. Yang kelima, Pentakosta menyegarkan iman dan memberikan kepenuhan Roh Kudus. Efesus 5:18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan amin. Setiap perayaan Pentakosta adalah kesempatan untuk disegarkan kembali, dipenuhi kembali oleh kuasa Roh Kudus. Pentakosta bukan nostalgia, tetapi perjumpaan yang baru dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus hari ini? Mari, jika belum, minta. Jika sudah, minta lebih lagi. Mari kita bersama-sama rayakan Pentakosta bukan hanya di gereja, tapi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, jadi mengapa kita harus merayakan Pentakosta? Yang pertama, itu penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, kelahiran gereja sejati. Yang ketiga, sumber kuasa pelayanan. Yang keempat, itu awal karunia dan pekerjaan roh. Dan yang kelima, itu momen pembaharuan iman kita. Marilah Bapak Ibu semua, kita tidak mengabaikan hari Pentakosta, tapi justru menjadikannya momen kebangunan rohani pribadi dan gereja. Dunia tidak butuh gereja yang hebat secara program, tapi gereja yang penuh Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.